Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral ummahat wal asatizat rahimakumullah. Bil khusus Ustazah Hajah Romih, Ustazah Hajah Nesah dan para asatiz, para guru lainnya, ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Rebok Pagi Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pagi ini di minggu yang kedua setelah kita melaksanakan tawakufan daripada bulan suci Ramadan, lalu kita melaksanakan silaturahim Idul Fitri. Ini adalah pertemuan yang kedua setelah kita menjalani rangkaian ibadah tersebut. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita di majlis ini mendapatkan cucuran rahmat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian, maka sebelum kita memulai ta'lim, mari kita tawajuhkan hati kita, kita niatkan hadir di majlis ini adalah dalam rangka kita thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang lurus, niat yang bagus, hadir kita mendapatkan catatan amal soleh dan mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari sama-sama kita berdoa, kita niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnata rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Ibu sekalian rahimakumullah, masih dalam bulan Syawal, suasana Idul Fitri. Maka secara pribadi saya menyampaikan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua kembali dalam keadaan suci, bersih hati dan jiwa kita. Wal faizin, kita memperoleh keberkahan, kebahagiaan dan kemenangan. Dan mohon maaf lahir batin atas segala salah khilaf ucapan perbuatan yang saya lakukan terhadap jamaah ibu-ibu sekalian. Maafin Bu ya. Bapak sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, maka kali ini di awal daripada taklim kita saya sampaikan di dalam kitab Bulughul Maram
yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahasannya adalah tentang al-birru wasillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul birri wasillah. Bab membahas tentang al-birru, kebaikan, wasillah dan silaturahim, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Bu, pernah dengar hadis ini enggak? Sering ya? Hadis ini menjelaskan tentang silaturahmi. Nah, maka ini adalah di bulan Syawal, bulannya silaturahim. Maka saya sampaikan hadis ini untuk menjadi penguat bagi kita agar apa yang kita sudah lakukan selama ini di dalam bulan suci, di dalam bulan Ramadan dan juga di dalam rangkaian silaturahim Idul Fitrinya, mengena apa yang sudah kita lakukan tadi. Maka kata Nabi di sini, man ahabba ayyumsatalahu fi rizqihi. Siapapun orangnya yang senang, yang demen ataupun yang kepengen diluaskan rizkinya. Pengen jadi orang kaya kagak? Nah, ini kata Nabi nih, resepnya kata Nabi nih. Bukan saya yang menyatakan, Nabi yang bersabda, ya. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya? Kan kalau luas rizki berarti rizki kita gampang, rizki kita banyak. Nah, kuncinya di sini. Apa jalannya ini nih sini? Maka kata Nabi, siapa yang pengen diluaskan rizkinya, wa ayyun sa'a fi asarihi, dan pengen dipanjangkan umurnya. Jadi rizkinya kita banyak, umur panjang, kan enak begitu hidup ya. Jadi jadi orang kaya dan umurnya panjang, daripada jadi orang kagak kaya umurnya pendek, mati duluan. Kita kagak pengen begitu. Maka ini jalannya nih. Apa yang harus kita lakukan? Maka kata Nabi, fal yasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Tuh. Jadi kuncinya dalam Islam, kalau kita kepengen diluaskan rizki dan dipanjangkan umur, maka senantiasa dalam hidup ini menjalin hubungan silaturahmi. Maka jangan ada permusuhan di antara kita. Kan kadang-kadang begini, lihat tetangga kelihatannya beli mobil baru, lah udah rada-rada beda tuh dah kita. Tetangga motornya baru, lah belum lama dia beli motor, sekarang beli mobil, dari mana tuh ya? Bawaannya degigi aja dah kalau gitu. Nah itu jangan ada kayak gitu tuh. Jadi kita sama tetangga akur, sama saudara rukun. Tuh, ini konsep Islam yang harus kita jalanin, ya. Jangan sampai kita lepas dari ini. Jadi kalau kita melaksanakan ini, jalan ini, maka kata Nabi, maka caranya harus kita lakukan adalah fal yasil rahimah, hubungkan tali silaturahmi. Ini. Makanya bagi yang belum silaturahim kepada sahabat kerabatnya yang rada-rada jauhan, datangin dah. Mumpung masih bulan Syawal, kan bulan Syawal merada pantas ya. Ya. Apalagi sambil dibawain rengginang, dibawain dodol, dibawain uli, lah itu enak tuh, ya. Tapi kagak ada juga, kagak ngapa-ngapa, datang bulannya silaturahim, bulannya Syawal itu bulan silaturahim. Nah, maka ini sekali lagi, kalau kita kepengen diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, maka kuncinya kata Nabi adalah fal yasil rahimah. Tuh hadis yang pertama. Jelas Bu ya? Jelas Bu? Amalin dah ya. Amalin apa? Silaturahim. Ya, amalin silaturahmi. Itu yang pertama. Maka yang kedua, kata Nabi begini, wa an Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, la yadkhulul jannata qati'un. Nih, ini ancamannya bagi orang yang kagak mau silaturahim. La yadkhulul jannah, kagak bakalan masuk surga. Qati'un, orang yang memutuskan silaturahmi, tuh kagak masuk surga.
walaupun dia sholatnya rajin, puasa sunnahnya getol, tahajudnya rajin, infak sodakohnya giat, tapi kalau ama saudara kagak akur, la yadkhulul jannah, kagak bakalan masuk surga. Ada kagak yang sekarang ini punya saudara kagak akur? Mudah-mudahan kagak ada ya. Yang sekarang masih belum akur sama saudara, datengin dah saudara, minta maaf. Mungkin ada salahnya, ada dosanya yang selama ini berselisih paham sama saudara. Ya, minta maaf udah. Saudara sama saudara kadang kagak akur, kakak sama adek, adek sama adek lagi, semua kagak akur, sama tetangga kagak akur. Nah itu, jangan sampai itu sama kita terjadinya. Kenapa? Sekali lagi kalau itu terjadi, walaupun kita rajin banget apapun kita yang lakukan, ibadah kita getol, ngaji tiap hari Rebo datang, infak sodakohnya rajin, tahajudnya tiap malam, tapi sama saudara punya musuh, sama saudara kagak akur, la yadkhulul jannah, kagak bakalan masuk surga. Nih kuncinya. Nah maka sama siapapun kita kudu akur, sama saudara akur, sama sahabat kerabat juga kudu akur. Ma'asyiral hadirin al-ummahat rahimakumullah. Lalu tentang masalah al-birru, kebaikan. Di sini disampaikan wa an Abdullah bin Umar bin As, dari Abdullah bin Amr, wa an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa beliau ini keduanya berkata, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini udah hafal nih Pak, hadis sebut ya. Ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Nah ini bagi kita yang masih punya orang tua, jangan sampai orang tua kita terluka dengan perbuatan kita. Jangan sampai orang tua kita terluka dengan ucapan kita. Kalau itu terjadi, maka di sini adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya mau tanya, masih pada punya orang tua kagak? Enggak ya? Ada yang punya, ada yang kagak dah. Mungkin sebagian ada, sebagian kagak ya. Tapi saya mau tanya nih, ibu kan udah jadi seorang istri ya. Lebih utama bakti sama orang tua apa lebih utama bakti sama suami? Nah ini nih, mana nih? Kan hadisnya begini, ridho Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Nah maka saya mau tanya nih, lebih utama taat sama orang tua apa lebih utama taat sama suami? Ada yang jawab orang tua, ada yang suami. Ini bagi seorang istri ya. Kompak coba jawabannya ya. Lebih utama ridho sama orang tua, lebih utama bakti sama orang tua, apa lebih utama sama suami? Suami. Suami ya, ya. Jadi saya sampaikan bagi seorang istri, taat pada suami itu lebih utama dibanding taat sama orang tua. Tuh. Kuncinya bagi kecuali suami. Kalau suami ya utamakan orang tua. Kecuali ibu belum menikah, masih gadis ya, masih perjaka, maka baktinya, taatnya sama orang tua itu lebih diutamakan dibanding kepada yang lainnya. Maka di sini disampaikan bagi ibu semua yang saat ini masih berpada suami ya, maka baktinya, taatnya sama suami lebih utama dibanding kepada orang tua. Bahkan di dalam hadis begini, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min aybabin syi'ti. Kata Nabi begitu. Kalau seorang istri, seorang wanita sholat yang 5 waktu, sholat dikerjain agak? Ya, sholat 5 waktu. Wa shamat syahroha, puasa di bulan suci Ramadan yang kemarin nih, pada puasa kan? Lalu yang ketiga, wa ata'at zaujaha, taat sama suami. Tuh, jadi cuma 3 doang. Pertama sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Kemudian puasa Ramadan, puasa wajib. Yang ketiga
lalu wa ata'at zaujaha, lalu yang keempat wa hafizat farjaha, yang keempat wa hafizat farjaha, dan menjaga auratnya, kemaluannya. Tuh. Kilalaha, disampaikan kepada orang tersebut, udkhulil jannah min aibabin siti, maka silahkan masuk surga dari pintu yang mana saja. Tuh, di situ enggak dikatakan wa ata'at walidain, enggak, tapi dikatakan wa ata'at zaujah, taat sama suami. Jadi kuncinya surga bagi seorang istri, bagi seorang ibu, pertama dia sholat 5 waktu jangan ditinggal. Lalu yang kedua puasa di bulan suci Ramadan, yang ketiga taat sama suami, yang keempat menjaga kemaluannya, auratnya. Tuh cuman 4 syarat masuk surga. Gampang kagak Bu? Gampang teorinya, tapi prakteknya kadang-kadang kan begini, suruh taat sama suami, tapi suami dimarahin mulu di rumah. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Nah, gerundal mulu, ngomongin mulu sama suami, sama tetangganya ngumpul ngomongin suami. Ya, jangan Bu ya, yang kayak gitu mah orang sono udah yang jauh di ujung laut adanya kali. Jangan di sini ya. Jadi syarat cuma 3, udkhulil jannah min aibabin siti, maka kata Nabi silahkan masuk surga dari pintu yang mana saja. Bahkan ada hadis lainnya begini nih. Bu, dengerin nih. Ayyuma mar'atin matat, ya, wa zaujuha anha radin, dakhalatil jannah. Kalau seorang istri mati, meninggal dunia, Bu, kalau ibu nanti meninggal dunia, ya, kemudian wa zaujuha anha radin, suami ridho. Kenapa ridho? Karena dia taat, jadi istri yang solihah, taat sama suaminya. Maka kata Nabi, dakhalatil jannah, maka kata Nabi, nih jaminannya surga. Subhanallah. Tuh, ini konsep dalam rumah tangga sebetulnya. Kalau jadi istri yang solihah gampang banget masuk surga. Tapi kenapa sih di neraka itu kata Nabi ketika Islam itu banyakkan wanita? Kenapa ya? Kenapa di neraka banyakkan wanita? Kenapa tadi yang rada susah itu adalah wahafizat farjaha, menjaga aurat dan menjaga kemaluannya. Itu rada susah wanita. Mohon maaf kalau di sini sih nggak ada, tapi di ujung Berung di pinggir laut itu banyak wanita-wanita penghibur, udah punya suami tapi masih godain orang lain lagi, masih larak lirik sama laki-laki lain. Kan itu berarti tidak menjaga auratnya, tidak menjaga kemaluannya. Nah, itu yang harus kita jaga ya. Ini penting karena ini konsep di dalam Islam itu seperti itu. Manakala seorang istri dia taat sama suami, lalu dia laksanakan perintah-perintah yang wajib, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih supaya ibu ini taat sama orang tua, taat sama suami? Maka konsepnya adalah birru abaakum tabirruna abnaakum. Birru abaakum, ibu jadi seorang istri yang taat sama suami, maka tabirruna abnaakum, maka istri pun akan taat. Tabirruna abnaakum, maka anak-anak kalian juga akan taat pada orang tua. Jadi kalau kita taat sama orang tua, taat sama suami, maka anak-anak kita terusnya akan mengikuti daripada apa yang kita lakukan ini. Kan kadang salahnya begini, kita kepengen punya anak yang soleh dan solihah, tetapi ibu tidak mengajarkan kesolehan dalam rumah tangga. Nah, ngaji, nah sholat, tapi ibunya kagak sholat, ibunya kagak ngaji, ibunya malah main HP. Itu yang salah. Jadi sebetulnya sebelum kita melakukan apa yang kita inginkan dari orang rumah pada anak kita, misalkan pada suami kita, pada orang yang ada di rumah, konsepnya apa? Ibda binafsik summa li ghairi. Diawali dengan diri sendiri dulu baru pada orang lain, begitu. Artinya contohkan dulu. Ibu nyuruh anaknya pakai jilbab, tutup auratnya, tapi ibunya sendiri kagak pakai jilbab, misalkan, itu salah. Makanya ibunya dulu perbaiki, kita aja dulu perbaiki, baru kita nyuruh pada orang lain. Kalau kita sudah melakukan ini, maka orang lain akan nurut. Dibanding kita nyuruh kagak mau. Kenapa? Tadi kitanya belum melaksanakan itu yang apa nih kita lakukan tadi. Maka ini sebetulnya
konsep yang kita lakukan di dalam Islam itu agar apa? Kita menjadi orang yang baik. Masyarul ummahat rahimakumullah. Jadi kewajiban seorang istri itu lebih utama taatnya kepada suami dibanding kepada orang tua. Yang terakhir yang ingin disampaikan di dalam hadis ini, wa an Anasin bin Wamal wa an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas ini berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku, yang kehidupanku ada di atas kekuasaan Allah, la yu'minu abdun, kagak dianggap seorang itu punya iman yang sempurna, ya. Kita kagak dianggap oleh Allah, oleh Nabi mempunyai keimanan yang sempurna, hatta yuhibba li jarihi, kalau belum kita cinta kepada tetangga kita. Tuh. Ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kita melakukan kecintaan kita pada diri kita sendiri. Jadi kecintaan kita kepada saudara kita, kepada tetangga itu sama yang perlakuannya terhadap diri kita sendiri. Maka jangan sampai ada di antara kita ini sama tetangga kagak akur, ya. Ada kagak yang kayak gitu? Mudah-mudahan di sini mah kagak ada ya. Kalaupun ada itu kemarin-kemarin lagi pada belum datangnya puasa, sekarang udah pada maaf-maafan, ya. Sekarang itu maaf-maafan, sekarang itu udah saling nol sama nol dah. Kagak ada lagi dosa di antara kita, tidak ada lagi dosa di antara kita. Udah saling rangkul-rangkulan, saling bermaaf-maafan. Kenapa ini penting? Untuk bekal kehidupan kita fi dunya wal akhirah. Jadi kalau kita masih ada di antara kita tidak akur, tidak ada kesesuaian karena ada perselisihan di antara saudara, di antara tetangga, udah maaf-maafin aja supaya apa? Hidup kita ini berkah fi dunya wal akhirah. Ada satu kisah, mau dengerin nggak Bu? Ya. Ini pembelajaran bagi kita bahwa manakala orang ini kagak taat sama orang tua, ya, kagak hormat sama orang tua, kagak patuh sama orang tua. Pernah dengar kisahnya Alqamah? Alqamah ini orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Di Madinah, Alqamah ini sholat bersama Nabi. Kalau sahabat sholat bersama Nabi udah luar biasa. Bahkan dakwah juga ikut Nabi. Sholat tahajudnya rajin, qiyamul lailnya rajin, puasa Senin Kamisnya, infak sedekahnya giat. Tetapi saat berregam nyawa, saat nyawanya akan dicabut oleh malaikat Israel, Alqamah ini kagak bisa mati. Terus aja susah menderita. Alqamah ini menderita sepanjang saat dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Sehingga disampaikanlah kejadian ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ya diutuslah dua orang sahabat, coba tanyakan apakah Alqamah ini masih punya orang tua. Ini masalah kebaktian kepada orang tua. Ternyata setelah ditelusuri, dicari-cari, ada orang tuanya jauh dan sudah tua renta, udah tua, udah nenek-nenek, udah lansia, begitu kira-kira. Maka didatangilah ibu Alqamah ini dan tinggal satu, hanya ibunya saja. Wahai ibu, ditanyalah oleh utusan ini, utusan yang disampaikan oleh yang diutus oleh Rasul, wahai ibu, apakah anda punya seorang anak yang namanya Alqamah? Ya betul. Lalu ditanya bagaimana Alqamah itu? Dia adalah orang baik, dia adalah orang soleh, dia adalah orang yang rajin ibadah. Lalu apakah ibu merasa ada ganjalan terhadap Alqamah? Ada, karena pernah terjadi suatu kejadian. Maka tolong maafkan Alqamah, saat ini sedang menderita, dicabut nyawanya, tidak bisa keluar, sedang meregang nyawa. Artinya sedang keadaan kritis tapi susah keluar tuh nyawanya. Maka disampaikan oleh ibu, saya tidak mau memaafkan anak saya yang namanya Alqamah. Tuh kata ibunya, ada satu kejadian, satu kesalahan doang. Lalu datanglah utusan ini kepada Rasulullah, ya Rasul, ini ibunya Alqamah kagak mau maafin ya Rasul, ya, kagak mau memaafkan. Lalu kalau gitu gini, mari sahabat sekalian kita kumpulkan kayu bakar, kita bakar saja Alqamah. Kalau gitu kita bakar hidup-hidup, belum tercabut nyawanya. Akhirnya disampaikan lagi kepada
ibunya Alqamah ini, wahai ibu, baginda Rasul menyampaikan akan membakar Alqamah hidup-hidup atas kesalahan anakmu ini. Lalu ditanya sih, sebetulnya apa sih kesalahan daripada Alqamah? Wahai saudaraku, Alqamah itu sebetulnya kagak salah. Cuma saja aku merasa sakit hati sedikit doang, merasa dongkol sedikit doang. Apa katanya? Satu ketika ini ibunya Alqamah minum susu. Lalu datanglah Alqamah dari belakang, wahai ibu, jangan diminum susu itu susu untuk istri saya. Tuh segitu doang sakitnya. Dengan kejadian itu akhirnya apa? Ibunya merasa sakit hati. Ibunya sakit hati kenapa? Karena Alqamah ini lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya. Tuh, karena kesalahan itu doang akhirnya apa? Alqamah mau dibakar, meregang nyawa juga susah. Maka disampaikan oleh Rasul, kalau gitu begini ibu, kalau tidak mau ibu maafkan akan aku bakar. Akhirnya apa? Didatangi oleh Rasul, sehingga akhirnya dengan alhamdulillah ibunya pun mau memaafkan karena Rasul yang datang. Tuh bu, jadi kisah ini adalah pembelajaran bahwa orang tua itu lebih utama dari segalanya. Jangan sampai terluka hatinya. Maka kalau kita sekarang punya anak, ya, didik anak kita supaya bakti nih sama kita orang tuanya. Jangan sampai kita nih sebagai orang tua merasa jengkel, merasa sakit hati. Kan sekarang didikannya dulu. Kalau didikan kita punya anak benar, maka orang tua pun akan bakti sama kita. Kalau kita nggak didik anaknya kagak benar, jangan salahkan pula kalau orang tua jadi anak itu jadi ngebangkang sama kita. Dengan apa didikan anak itu? Dengan pendidikan agama, dengan etika, dengan akhlak dan lain sebagainya. Kita udah tahulah semuanya. Maka itu ibu jamaah sekalian, dari pembelajaran ini tentang masalah birru, kebaikan dan silaturahim, kita mengambil hikmah yang pertama, terus jalin silaturahim di antara kita, jangan sampai ada permusuhan di antara kita semua. Lalu yang kedua, baktinya kita kepada siapapun, pada orang tua kalau masih ada, jangan sampai terluka hatinya. Bagi ibu-ibu semua yang sudah bersuami, maka adalah ketaatan pada suami itu lebih utama. Karena bagaimanapun juga ini suami adalah orang yang selama ini mendampingi ibu di dalam kehidupan rumah tangga. Sebelum saya tutup, mungkin sekitar 10 menitan lagi, jika ada pertanyaan silahkan bu ditanyain kalau ada yang bertanya. Ya, ada bertanya? Masih ada waktu 10 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, masalah anak kepada orang tua. Anak boleh dibilang durhaka ya, karena sampai bisa memukul orang tuanya. Tapi setelah dia mendengar orang tuanya yang kelakuannya nggak baik, itu bagaimana? Ya udah segitu aja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang diulang lagi bu. Saya kurang nangkap nih. Oh, kurang jelas. Ini HP-nya. Bagaimana hukumnya anak pernah memukul orang tuanya? Tapi itu ada alasannya Pak Ustadz. Karena anaknya bahkan mengetahuin gitu sifat orang tuanya yang nggak bagus gitu. Makasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bagaimanapun juga adalah orang yang lahir dari orang tua. Memang orang tua mungkin ada salah, ada perbuatan yang kagak pas, kagak kurang enak di hati anak. Tapi bagaimanapun juga tidak ada kata tawar menawar. Kalau seorang anak sampai memukul, sampai menyakiti, melukai hati orang tua, tidak ada konsepnya, tidak ada rumus di dalam Islam. Jadi bagaimanapun juga orang tua salah tetap orang tua. Jadi sesalah apapun orang tua kita terima saja karena kita sebagai anak. Jadi istilahnya begini, kagak ada istilah salah pada orang tua. Kalaupun salah kita terima saja, karena sekali lagi kalaupun orang tua memang itu adalah benar-benar salah, tapi di hadapan anak itu harus kita terima. Jadi jangan sampai karena kesalahan orang tua itu sampai si anak menyakiti, bahkan memukul dan lain sebagainya. Dan apalagi pernah terjadi sampai ada orang tua berseberang atau bermasalah dengan masalah hukum, sampai orang tuanya
dijalur hukumkan ataupun dipidanakan atau diajukan ke pengadilan, ini sesuatu yang sangat salah. Karena bagaimanapun juga tidak ada konsep di dalam Islam itu orang tua yang harus kita orang tua yang harus kita hukum dari kesalahan orang tua, tidak ada. Jadi yang jelas anak itu harus terima, walaupun orang tua salah, terima saja. Bagaimana jengkel nggak apa-apa, itulah memang orang tua. Jadi tidak ada kata rumusan di dalam Islam itu orang tua salah di mata anak. Yang jelas adalah anaknya harus kita perbaiki di dalam kehidupan ini supaya menerima keadaan orang tua seperti itu. Baik, terima kasih. Ibu-ibu sekalian, barangkali cukup ya. Mudah-mudahan ibu semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berkah fi dunya wal akhirah, dan juga semakin giat, semakin getol ikuti ta'lim, karena bagaimanapun pula seringnya kita mengikuti ta'lim ini akan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Insyaallah kita juga suatu saat tiba Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri ta'lim ini, kita bermunajat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashab Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdu yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hutna bittaqwa wal istiqamah. Allahumma arzuqna wa balighna ziyaratul haramain. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran barakan wasi'an min ghairi ta'bi wala masyaqqah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.